muncul fakta bahwa surat yang diterima belum mencantumkan waktu maupun lokasi pertemuan. Dengan kondisi itu, akankah pertemuan yang dinanti-nantikan ini benar-benar terwujud dalam waktu dekat? Lalu bagaimana tanggapan pihak Ruben terkait undangan tersebut? Hanya saja perihalnya itu undangan joint meeting, tapi di dalam surat itu hanya ada 3 poin. Satu poin itu bicara tentang situasi yang berkembang akhir-akhir ini. Yang kedua bicara mengenai masalah perlunya ada suatu pertemuan bersama. Yang ketiga itu artinya itu mengenai masalah apa yang menjadi pembahasan yang akan dilakukan dalam joint bersama itu. Tapi tidak ada waktu, tidak ada tanggal, tidak ada jam sama sekali. Jadi artinya itu undangan tapi tidak ditentukan waktu, tempat dalam surat undangan yang dikirim ke kami. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Aku ngelihat masalah Wenda sama Ruben ini berlarut-larut. Aku pikir setelah dia minta maaf ya Wenda, masalahnya selesai. Ternyata enggak juga selesai, malah makin kesini makin panas. Mungkin juga karena faktor permohonan maafnya itu tidak ke substansi ke pihak yang bersangkutan langsung. Jadi akhirnya enggak happy ending. Kamu begitu berarti. Pemirsa, di balik segala polemik yang terjadi, ternyata ada satu hal yang menjadi prioritas utama bagi Ruben saat ini. Bukan soal harta, bukan pula persoalan lain yang ramai diperbincangkan, melainkan kerinduannya yang mendalam kepada kedua putrinya, Thalia dan Tania. Menurut Ruben, keinginan untuk memiliki waktu berkualitas bersama anak-anaknya menjadi hal yang paling penting dan harus segera diwujudkan. Setelah sekian lama dilanda kerinduan, lalu apa sebenarnya yang ingin dilakukan Ruben bersama kedua putrinya saat kesempatan itu akhirnya datang? Mau main, mau ngobrol, mau jalan, itu aja sih gitu. Yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi aja gitu. Dan pemirsa, di tengah berbagai spekulasi yang beredar, keinginan Ruben sebagai seorang ayah yang dapat bertemu dan menghabiskan waktu bersama putrinya pun sukses menyentuh hati banyak orang. Lantas, akankah harapan sederhana itu akhirnya dapat terwujud dalam waktu dekat? Karena Ruben ingin bertemu dan berkumpul sama anaknya sesuai dengan apa yang sudah diatur 2-3 hari dalam 1 minggu. Itu yang direalisasikan. Nah, kalau mengenai masalah yang lain-lainnya itu tinggal dimusyawarahkan. Karena di angka 39 juga dikatakan kan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah biaya anak itu sebaiknya dan seharusnya itu terlebih dahulu, ada kata-kata terlebih dahulu, didiskusikan dengan Ruben. Pemirsa, kini publik menanti bagaimana kelanjutan dari pertemuan yang direncanakan kedua belah pihak. Apakah diskusi tersebut akan menjadi titik terang yang membawa perdamaian dan solusi terbaik demi masa depan anak-anak mereka? Ataukah justru membuka babak baru dari polemik yang selama ini menyita perhatian masyarakat? Hingga muncul pertanyaan, apakah langkah ini hanya sebatas upaya mempererat hubungan sebagai orang tua atau justru